Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan peserta pelatihan pengantar berpikir kreatif tingkat dasar? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kawan-kawan sekalian, satu hal yang membedakan kita manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah kita dikaruniai alat berpikir, yaitu otak. Kawan-kawan sekalian, tahukah bahwa otak itu dibagi menjadi dua bagian? Ya, otak dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Setiap bagian otak memiliki fungsi unik masing-masing. Otak kiri berkaitan dengan hal-hal yang logis, rasional, terstruktur, analisis, dan cenderung konvergen atau memusat, yang artinya menghimpun ide-ide menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Sementara otak kanan berfungsi dalam hal yang berkaitan dengan kreativitas, emosional, intuitif, ekspresif, cenderung divergen atau menyebar, yang artinya berpikir alternatif tentang ide-ide yang bisa dimunculkan dari sebuah hal. Sebagai contoh, dalam aktivitas penulisan karya ilmiah, berpikir konvergen lebih dominan digunakan daripada berpikir divergen. Fungsi ini dominan dilakukan oleh otak kiri. Ia berurutan dan diperlukan alur yang spesifik, sistematis, analitis, dan melewati koridor-koridor yang harus dilalui. Mulai dari masalah atau latar belakang, kemudian realita di lapangan, tinjauan teori yang ada, sampai pada hasil dan kesimpulan. Orientasi berpikir secara konvergen menuntut sistemisasi yang ketat. Contohnya, ia runtut dari masalah umum pada masalah khusus, atau sebaliknya masalah khusus kepada masalah umum, sehingga kesimpulan yang dibuat menjadi ketat juga. Sebaliknya, berpikir secara divergen tidak diperlukan runtutan alur berpikir yang sistematis. Fungsi ini dominan dilakukan oleh otak kanan. Ia bergerak secara bebas dan tidak ada koridor-koridor tertentu yang harus dilalui. Berbeda dengan cara berpikir konvergen yang tertutup, divergen cenderung terbuka terhadap kemungkinan ide-ide yang ada. Sebagai contoh, orientasi berpikir divergen banyak dijumpai pada penulisan karya sastra. Pada penulisan sastra tidak ada pakem tertentu yang harus diikuti. Berbagai macam perspektif muncul pada tulisan karya sastra. Selain itu, berpikir secara divergen banyak dijumpai pada aktivitas-aktivitas kreatif pada seni, arsitektur, desain grafis, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui secara singkat karakteristik fungsi dua bagian otak, tentunya kita akan memahami saat ini kita cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan, ya. Konvergen atau divergen? Baik, yang perlu menjadi catatan adalah orientasi cara berpikir konvergen maupun divergen, keduanya dibutuhkan oleh manusia. Pada kondisi tertentu, berpikir konvergen diperlukan, dan pada kondisi lainnya justru berpikir divergen diperlukan. Oleh karena itu, adalah sesuatu hal yang kurang tepat apabila ada yang beranggapan bahwa orientasi cara berpikir satu lebih baik dibandingkan dengan orientasi cara berpikir yang lainnya. Bahwa divergen lebih baik daripada konvergen atau sebaliknya. Keduanya setara dan mempunyai peran masing-masing. Yang penting dilakukan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua fungsi otak tersebut, sehingga pada suatu kondisi ia akan berfungsi secara optimal.